Shalom sahabat Fresh Juice, kita berjumpa lagi dalam Renungan Daily Fresh Juice edisi Spesial OMK, Minggu 22 September 2024. Saya Vanda, member DFJ Fellowship 12 dari Surabaya. Bacaan dan renungan hari ini akan dibawakan oleh Kak Ali Antonius dari Yogyakarta. Renungan hari ini akan mengingatkan kita untuk melakukan hal yang paling sederhana, tapi sepertinya hal ini paling sulit dilakukan. Apa ya itu? Yuk kita simak bersama. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu dan juga teman-teman OMK. Mari sejenak kita bawa hati dan pikiran kita taruh di tempat yang teduh untuk sama-sama mendengarkan pesan Tuhan hari ini. Melalui Injil Markus pasal 9 ayat 30-37. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah tiba di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus mengambil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam buku bestsellernya, Baik Menjadi Hebat, Jim Collins dan timnya terheran-heran ketika mereka mengetahui bahwa seorang pemimpin yang dibutuhkan dalam mengubah perusahaan yang baik menjadi perusahaan yang hebat adalah mereka yang tampak biasa-biasa saja serta tidak terlalu menonjolkan diri. Mereka bukan datang dari pemimpin yang menjadi berita utama atau juga pemimpin selebritis. Mereka ini merupakan campuran paradoks dari kerendahan hati dan juga keinginan profesional. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya membayangkan jika para murid Yesus hari ini, setelah sekian lama mereka saling bekerja sama dalam sebuah tim pelayanan, lalu timbul keinginan di antara mereka untuk membuat sebuah perusahaan. Ini misalnya. Tapi ketika ini terjadi, akan bakalan sedikit repot. Kenapa? Bagaimana memberi jabatan untuk setiap murid? Ini karena dari bacaan Injil hari ini, para murid mempertentangkan siapa yang terbesar di antara mereka. Kan ini kalau diberi jabatan, bisa saja ada level staff sampai level CEO. Tapi taruhlah level CEO adalah Yesus. Kan timbul pertanyaan, lalu murid-murid apa jabatannya? Asisten CEO. Tak mungkin semua jabatannya asisten CEO. Bagaimana kalau yang lain jadi staff saja? Jika begitu, apakah mereka bersedia? Semoga tidak saling kontok-kontokan untuk rebutan jabatan. Teman-teman, peristiwa yang kita dengar hari ini itu terjadi sekitar 2000 tahun lalu, di mana saat itu suasana masih jauh dari hiruk-pikuk media massa dan belum tersorot brutalnya sosial media. Pun tidak juga pamer-pamer poster di batang-batang pohon atau di tiang-tiang listrik. Tapi satu hal yang sama, nuansa kental ingin berkuasa dan ingin terkenal, ternyata sama saja ya.
Sahabat Fresh Juice, lalu ada pertanyaan yang cukup klise. Kenapa ya orang beramai-ramai berebut untuk berkuasa dan menjadi besar? Punya power lah begitu. Nah, mungkin Santo Markus menulis agak tersirat di bacaan Injil hari ini, tapi tidak dengan bacaan kedua hari ini, yaitu Santo Yakobus buka-bukaan bahwa semua itu dari keinginan daging yang tidak teratur, iri hati. Karena kita ini terlalu banyak inginnya. Dan ini semakin gawat ketika kita menggunakan standar orang lain untuk menentukan standar kita. Iya, kita bukannya bersyukur, tapi malah keasikan mengukur. Mengukur pencapaian orang dengan pencapaian kita. Padahal kita sama-sama tahu bahwa semua orang punya jalannya masing-masing untuk mencapai tujuannya. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya merasa bahwa bacaan Injil hari ini juga menjadi refleksi yang sangat bagus untuk saya pribadi. 4 bulan lalu saya baru dipromosi. Saya dipromosi memimpin sebuah tim yang isinya 11 orang. Dan yang unik, tim saya itu semuanya non-Kristen. Saya satu-satunya yang Katolik. Saya pikir dalam prakteknya, saya tidak perlu bercerita banyak soal isi Alkitab, tidak perlu bersuara keras berbicara tentang kerendahan hati atau kepemimpinan Allah Yesus. Harusnya perbuatan saya lah yang berteriak paling kencang. Semoga begitu, karena saya ini baru dipromosi 4 bulan dan masih belum teruji. Karena saya yakin ke depan akan ada banyak goncangan-goncangan dan permasalahan yang harus saya temui. Jadi, resep Yesus di bacaan Injil hari ini tentang kerendahan hati menjadi pegangan saya. Karena bagi setiap orang, apalagi yang saat ini menjadi leader, mari kita coba kecilkan ego kita. Seperti Yesus yang memberi contoh dengan menarik seorang anak kecil sebagai simbol kepolosan dan kerendahan hati. Karena semua kita sangat telaten bila mengatur anak-anak, tapi tidak semua kita pandai mengatur keinginan diri sendiri ketika sudah berkuasa. Namun jika niat kita melayani, mau kita berkuasa, mau tidak, atau mau dimanapun kita berada, harusnya ruang untuk kita selalu tersedia untuk diterima oleh semua orang. Karena saya percaya dunia ini cukup luas untuk menampung apapun juga. Hanya tidak cukup bila untuk menampung mereka yang tamak dan serakah. Semoga kita tidak begitu ya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Kak Ali untuk renungannya pada hari ini. Banyak hal baru yang kita pelajari setiap hari. Tapi jangan lupa untuk tetap rendah hati dan berbuat baik kepada sesama. Sampai jumpa lagi di Renungan Daily Fresh Juice edisi spesial OMK lainnya. Tetap bersukacita dan salam Fresh Juice.